Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kalau kalian lagi ngerasa nggak enak badan, mendingan istirahat aja supaya sakitnya nggak makin parah ya. Jangan kayak saya. Mungkin ada juga yang tahu kalau minggu kemarin saya sakit. Waktu diperiksa di klinik, dokternya nggak bilang jenis sakit yang spesifik sih, tapi gejalanya itu ada demam, batuk berdahak, sakit kepala, dan kunang-kunang. Demamnya itu tinggi banget, saya sampai nggak bisa tidur. Itu saya rasain dari hari Minggu sih. Minggu sorenya saya masih bisa ke daerah Jakarta Pusat untuk ambil video. Terus besoknya saya langsung ke klinik dekat rumah. Saya dapat macam-macam obat. Mungkin total ada 5 atau 6 obat. Terus obatnya itu lumayan gede-gede ya. Dulu saya kalau minum obat satu-satu pakai pisang atau makanan lainnya. Tapi sekarang saya udah bisa telan 5 obat langsung dan cuma pakai air aja. Kadang lancar, kadang nggak juga sih. Kalau nggak lancar obatnya itu ya nyentuh lidah, jadi kerasa pahit banget. Oh ya, kalau klinik di Indonesia biasanya jadi satu dengan apotek. Jadi begitu dapat resep obat, kita bisa langsung tebus resepnya di dalam klinik. Kalau dulu waktu periksa di klinik di Jepang, kayaknya rata-rata apoteknya terpisah ya. Sakit saya tambah parah soalnya ada satu hari saya ngerasa sehat dan mutusin pergi kerja ke kampus. Kalau nggak salah waktu itu hari Rabu. Habis itu saya demam lagi dan sakitnya tambah parah. Coba waktu itu saya istirahat ya, mungkin sembuhnya bisa lebih cepat. Terus pas lagi sakit kemarin saya nggak ada nafsu makan, jadi saya mutusin untuk makan apa aja yang menurut saya enak. Udah beberapa hari ini saya pengen ketoprak, tapi tukang jualannya nggak ada di mana-mana. Terus kemarin akhirnya bisa beli ketoprak. Katanya tukang ketoprak se-Jakarta baru aja mogok jualan gara-gara harga cabai naik. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau cerita di video kali ini banyak tentang saya yang kemarin sakit ya. Sekarang kondisi saya udah sehat. Makasih untuk dukungan dan doanya. Dari dulu kalau saya sakit itu ya seputar alat pernafasan. Batuk, pilek, terus dulu waktu di Jepang sempat sesak napas juga. Tapi kemarin pas pemeriksaan kesehatan, paru-paru saya sehat banget katanya. Kalau di Indonesia penyakit yang sering saya alami itu namanya ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Kayaknya emang penyakit yang umum di Indonesia. Tapi di video kali ini saya nggak bakal bahas itu lagi ya. Kali ini saya mau bahas berita yang lagi ngetren di Indonesia. Beritanya yaitu tentang MBG atau makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis adalah program pemerintah yang jadi salah satu program andalan Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Program ini diumumin sama Pak Prabowo dan Mas Gibran dari waktu masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Waktu diumumin sama Pak Prabowo dan Mas Gibran, banyak orang yang bilang kalau program ini nggak diperluin soalnya bakal makan banyak uang negara. Tapi setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden dan wakil presiden, program ini benar-benar dijalanin loh sama mereka. Oh ya, MBG atau makanan bergizi gratis ini adalah program makan gratis untuk anak sekolah. Sama seperti Kyushoku yang ada di Jepang ya. Dulu waktu di Jepang saya pernah kunjungi SD di daerah Tokyo beberapa kali dan makan siang bareng anak SD di sana. Waktu itu saya makan Kyushoku dan berkesan banget soalnya selain makanannya enak, makanannya itu disajiin sendiri sama murid SD juga. Nah di Indonesia itu banyak anak sekolah yang pola makannya nggak bagus. Ada anak yang makan pagi, tapi banyak juga anak yang nggak bisa makan pagi. Sebabnya juga macam-macam, tapi kebanyakan karena kondisi ekonomi yang kurang bagus.
Waktu di Jepang, makanan untuk kyushoku itu ada yang disiapin di sekolah, tapi ada juga yang disiapin di semacam dapur terpusat ya. Nah, kalau di Indonesia, semua makanan disiapin di dapur terpusat yang namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat jadi SPPG. SPPG ini ada di macam-macam tempat di setiap daerah. Di Jakarta aja katanya ada sekitar 153 unit SPPG. Setiap hari petugas di SPPG ini siapkan makanan untuk banyak anak sekolah. Ada anak sekolah yang dapat makannya pagi sebagai sarapan. Terus ada juga anak sekolah yang dapatnya siang, pas jam makan siang. Biasanya yang pagi itu anak SD dan TK. Nah, kalau SMP dan SMA dapatnya makan siang. Program makan gratis ini secara resmi dimulai dari hari Senin, 6 Januari 2025 kemarin. Pas hari Senin itu, makanan didistribusiin pakai mobil khusus ke setiap sekolah. Makanannya rata-rata dimasukkan ke dalam wadah stainless steel. Terus begitu sampai di sekolah, guru dan murid bagikan makanan ke semua murid. Reaksi murid-murid yang dapat makanan gratis ini macam-macam. Kebanyakan sih seneng soalnya mereka bisa makan dengan teratur. Tapi ada juga murid yang mungkin kurang cocok dengan menu atau rasa makanannya. Terus banyak juga murid yang bilang kalau porsinya terlalu sedikit. Terus setelah beberapa kali pelaksanaan, ada juga murid yang ngeluh kalau menunya monoton. Mungkin karena gratis ya, jadi belum bisa bikin semua merasa puas. Oh ya, yang ngeluh itu bukan cuma anak sekolah aja loh. Ada pihak lain yang juga ada di sekitar sekolah yang dapat pengaruh negatif. Mereka merasa terganggu dan dirugikan dengan adanya program makan gratis ini. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。